Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang saya hormati Bapak Rektor Unhasi Prof. Dr. Haji Haris Supranto dan dosen pembimbing matkul psikologi belajar Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal dalam proses belajar pada diri siswa. Yang pertama ada faktor kognitif, inteligensi, dan bakat. Faktor kognitif ada faktor inteligensi, yang artinya kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Faktor inteligensi itu ada faktor dari lingkungan, dari latar belakang, dari keadaan ekonomi, sosial, dan faktor bawaan. Yang kedua ada bakat. Bakat itu bisa muncul dari faktor yang pertama ada faktor genetik, dan yang kedua ada faktor latihan, yang ketiga ada faktor kepribadian, yang ketiga ada struktur tubuh atau keadaan fisik, yang kelima ada faktor khusus. Yang ketiga, pengukuran bakat. Dalam mengukur bakat siswa ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mencoba hal baru. Yang kedua, tes minat bakat. Yang ketiga, mewawancarai siswa agar kita lebih mengenal kompetensi yang ada dalam diri siswa. Yang keempat yaitu selain dengan interaksi dengan siswa, kita juga perlu berinteraksi dengan orang tua, karena bagaimanapun waktu yang banyak ditemui oleh siswa yaitu waktu bersama kedua orang tua. Jadi orang tua itu lebih tahu bagaimana siswa itu kemampuannya, lebih tahu. Dan yang terakhir faktor kognitif yaitu ada pengukuran inteligensi. Pengukuran inteligensi itu bisa berupa tes IQ, terus bisa berupa tes linguistik, dan bisa berupa tes inteligensi. Faktor non-kognitif. Faktor non-kognitif itu ada motivasi, ada minat, ada kecemasan di sekolah, ada tujuan belajar.
Yang pertama, faktor kognitif motivasi. Motivasi ada internal dan eksternal. Internal ini terdapat pada diri siswa, dan eksternal ini dari luar diri siswa yang dipengaruhi biasanya oleh teman, guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada faktor non kognitif, yaitu minat. Bagaimana kita bisa memunculkan minat siswa dalam belajar itu? Yang pertama, kita memberikan relevan. Yang kedua ada memotivasi siswa. Yang ketiga, mengolah kelas dengan baik, yaitu mulai dari memanajemen dan sistem pengajaran, sistem penyampaian materi dengan sistem yang disukai oleh murid. Tiga ada yang keempat, menggunakan metode yang bervariasi agar siswa tidak bosan di kelas. Yaitu ada faktor kecemasan di sekolah. Kecemasan di sekolah ini biasanya muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, biasanya itu siswa takut salah. Seperti contohnya saat presentasi atau saat ada tugas yang diberikan oleh guru, lalu siswa tidak mengerjakan tugasnya karena takut salah. Yang kedua ada pengalaman buruk. Kecemasan muncul bisa jadi karena ada pengalaman buruk yang siswa pernah alami. Yang ketiga ada menunda tugas. Biasanya kalau siswa nih menunda tugas akan menimbulkan kecemasan. Karena apa? Biasanya kalau menunda tugas tuh pada akhirnya akan dikejar dengan deadline hari H. Nah, di situ siswa bisa kebingungan dan bisa timbul rasa cemas. Dan yang terakhir ada faktor non kognitif, yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar ini adalah yang pertama untuk mengembangkan kreativitas pada siswa. Yang kedua ada memperoleh pengetahuan. Yang ketiga adalah meninggalkan kemampuan meningkatkan. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan berpikir pada diri siswa agar berpikir kritis. Yang keempat ada memecahkan masalah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.